LKIN kembali desak percepatan perbaikan jalan rusak di Poros Tonasa 2 Pangkep, sudah banyak korban jatuh. Kami dari tim Lembaga Kontrol Independen Nasional atau LKIN, DPP, turun langsung melihat jalan Poros Tonasa 2, tepatnya di Kelurahan Sapanan atau pas samping rel kereta api. Jalanan saat ini seperti inilah kondisinya. Seperti itu. Masih berlubang, Pak. Itu. Pangkep, KLTV Indonesia. Lembaga Kontrol Independen Nasional LKIN, Dewan Pimpinan Pusat DPP kembali mendesak percepatan perbaikan jalan rusak di Poros Tonasa 2, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bumoro, Kabupaten Pangkep, tanggal 18 April tahun 2025. Pasalnya, kondisi jalan yang berada di sisi jalur rel kereta api ini kian memprihatinkan dan telah menyebabkan banyak korban jatuh. Ketua Bidang Intelijen DPP LKIN, Muhammad Yusuf, memimpin langsung peninjauan lapangan dan menyampaikan keprihatinannya atas kelambanan penanganan infrastruktur yang merupakan akses vital bagi masyarakat maupun sektor industri. Masih berlubang, Pak. Itu. Apakah kita membiarkan jalanan seperti ini terus-menerus dan korban berjatuhan? Dan pertanyaan saya, siapakah yang harus menyelesaikan jembatan ini? Apakah dari pihak Semen Tonasa atau dari pihak PT KAI? Apakah kita harus terus membiarkan korban berjatuhan? Jalan ini adalah urat nadi aktivitas warga dan industri. Tapi kenyataannya, justru menjadi ancaman keselamatan, tegas Yusuf. Menurut LKIN, jalan tersebut telah lama rusak dengan kondisi bergelombang, berlubang, dan menjadi sangat licin saat hujan. Parahnya lagi, belum ada tindakan signifikan dari pihak terkait, sementara korban terus berjatuhan. Hasil pertemuan di DPR, Pak Dirut menjanjikan tahun depan baru akan dilaksanakan tentang hal perbaikan itu. Itu cukup lama, Pak. Itu tidak boleh dibiarkan. Karena semakin hari semakin korban akan berjatuhan kalau seperti jalan ini, Pak. Berlubang dengan cara... Sebelumnya, dalam rapat di kantor DPRD Kabupaten Pangkep, pasca aksi masyarakat menutup akses Jalan Tonasa, Direktur PT Semen Tonasa, Asrudin Leo, menyatakan bahwa perbaikan jalan akan tetap dilakukan namun secara bertahap mengingat kondisi, tahun ini kita tambal dulu dan tahun depan baru bisa direalisasikan. Terkait perbaikan jalan, nah ini juga saya perlu sampaikan tadi. Yang memang dengan persaingan yang ada sekarang itu, memang cara kita belanjakan biaya seperti dulu, sudah tidak seperti dulu. Makanya kemudian terkait belanja pemeliharaan apa semua itu sudah miskin berhenti. Nah kebetulan tahun ini ada satu mesin besar yang namanya kilat itu sudah tidak bisa dipakai sehingga harus diganti, dan ini memakan biaya yang cukup besar. Dan kalau di kilat keempat tidak bisa dipakai karena ini kilat ini yang dipakai batu bara sampai itu 1500 derajat, intinya sudah tidak bisa dilihat, harus diganti. Dan itu besar, dan oleh karena itu untuk pemeliharaan jalan memang kita tahun ini menambah sultan dan jalan, insya Allah tahun depan kita anggarkan lagi untuk pemeliharaan jalan. Karena kalau
LKIN menilai pernyataan itu tidak cukup menjawab urgensi keselamatan masyarakat yang terancam setiap hari. Ketika tidak dipenuhi tuntutan kami, Pak, kami memang pembuktian apa ini, Pak, yang dijadikan jalanan perusahaan ini, Pak. Karena saya tahu, Pak, perusahaan ada batu itu, saya tahu persis, Pak. Muhammad Yusuf juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur tersebut. Apakah PT Semen Tonasa sebagai pengguna utama jalan, PT Semen Indonesia sebagai induk perusahaan, atau justru Balai Jalan Nasional? Dari tim Lembaga Kontrol Independen Nasional, Pak, menginginkan supaya PT Semen Tonasa menyelesaikan, Pak, atau PT Semen Indonesia seperti menyelesaikan dan memperbaiki secepatnya jalanan ini. Seperti itu. Demikian. Kami tidak ingin saling lempar tanggung jawab. Ini soal nyawa warga. LKIN mendesak agar segera ada langkah konkret, bukan janji-janji, tambahnya. Sebagai lembaga pengawasan independen, Yusuf LKIN menyatakan komitmennya untuk terus mengawal ini hingga ada tindakan nyata. Mereka juga mendorong keterlibatan DPRD dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak keselamatan masyarakat. Jangan tunggu ada korban lagi baru bertindak. Ini saatnya perusahaan dan pemerintah berkolaborasi cepat, transparan, dan nyata, tutup Muhammad Yusuf. Begitu. Masih berlubang, Pak. Itu. Apakah kita membiarkan jalanan seperti ini terus-menerus dan korban berjatuhan? Dan pertanyaan saya, siapakah yang harus menyelesaikan jembatan ini? Apakah dari pihak Semen Tonasa atau dari pihak PT KAI? Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yopi, mengabarkan. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.